Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah usin gini be, teger lah kemarin. Asal apa sih? Ya Rabbil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana Muhammadun basyarun walaysa kal basyari bal huwa yakutatu. Pimpinan Pondok Yatim dan Duafa yakni Tubagus Muhibbuddin, berkat jasa beliau kita semua bisa berkumpul di sini dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini dijadikan wasilah oleh Allah kumpulnya kita di surga nanti. Amin ya rabbal amin ya rabbal. Ibu bapak hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Berbicara tentang masalah Maulid Nabi tentu tidak akan jauh dari pembicaraan masalah cinta. Sebab kita tidak akan pernah berkumpul dalam satu tempat untuk memperingati Maulid Nabi jikalau di hati kita tidak ada rasa cinta kepada beliau. Betul? 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 Maka dari itu kita memperingati Nabi tidak lain tidak bukan adalah untuk mengharapkan syafaat beliau nanti di yaumil qiyamah. Insya Allah. Ibu bapak hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Nabi dalam kitab Barzanji dijelaskan bahwa Kanjeng Rasul diibaratkan sebagai matahari. Beliau sama-sama memberikan cahaya, memberikan kemanfaatan bagi umat-umatnya. Alhamdulillah. Bu, ampura sederengin niki bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Sunda, Bu. Bahasa Jawa, bahasa Indonesia, apa bahasa Sunda? Wios ya ku Sunda wios. Disangkinan tetiasa pangintenya. Wios ku Sunda wios, Bu. Karunya tuan rumah tengah artos gen. Gado-gado bibiah, gado-gado ya. Siap tuh siap. Siap ngelongkakan ngaji ini siap. Baginda Rasul diibaratkan sebagai matahari dengan kesamaan mempunyai banyak kemanfaatan. Sebab matahari yang tadinya gelap bisa menjadi terang benderang. Sebab matahari yang tadinya samar, yang tadinya tidak jelas bisa jelas. Sebab adanya matahari, buah-buahan yang tadinya masih mentah sekarang sudah matang. Kenapa? Disebabkan energi yang terdapat dari matahari. Betul, kira-kira betul? Betul. Berarti kalau seperti itu Ustaz, ketika malam matahari tidak ada bulan, matahari tidak ada, berarti seolah-olah baginda Rasul ada kekurangan. Tidak seperti itu. Sebab kenapa? Dalam ilmu astronomi atau ilmu falak dijelaskan, wa nurul qamar mustafadun min nuri syamsi. Cahaya bulan, cahaya rembulan diambil dari cahaya matahari. Jadi meskipun bulan sekarang terang benderang,
tetap itu efek daripada cahaya matahari. Betul kira-kira betul? Betul. Maka dari itu kenapa kita harus memperingati Maulid Nabi? Tidak lain yang pertama syukron lillah. Syukur, berterima kasih kita kepada Allah. Sebab liijadihi, sebab Allah Ta'ala menciptakan nur baginda Rasul. Dengan adanya nur baginda Rasul, alam semesta diciptakan, seluruh manusia diciptakan. Tidak lain sebab baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau melihat alasan seperti ini, bukan sekedar umat Islam, bahkan umat kafir pun seharusnya memperingati Maulid. Sebab apa? Dengan adanya nur baginda Rasul, akhirnya mereka semua diciptakan. Betul kira-kira betul? Betul kira-kira betul? Yang kedua, alasan kita memperingati Maulid Nabi yang kedua yaitu sebab dalam Al-Quran dijelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Lan orang mutus kita, lamun jare bahasa kitab, lan orang mutus kita ka ing sirah illa rahmatan lil alamin, angin karena welas lil alamin kedue wong alam kabeh. Jadi Nabi adalah bentuk rahmat Allah kepada seluruh alam semesta. Sedangkan dalam Al-Quran sendiri Allah Ta'ala berfirman, Kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Kul, katakan wahai Muhammad, bifadlillah, sebab anugerah Allah, wa birahmatihi, sebab rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu, sebab itu semua falyafrahu, bersenang-senanglah kalian, berbungah-bungahlah kalian. Jadi jelas secara tidak langsung Al-Quran sendiri menginstruksikan kepada kita untuk memperingati Maulid Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah Buya Pak, meskipun lagi zaman-zaman COVID, wuro COVID, wong di COVID. Wong Cina. Si COVID wong di Wong Cina. wong Cina. Bisa mancing ning kerari kriminal sale. Mbok. Meskipun lagi zaman COVID, pemerintah menghimbau untuk tidak berkumpul. Betul? Tapi kalau untuk memperingati Maulid Nabi, jangankan COVID, virus lebih kecil daripada COVID, insya Allah lari. Alhamdulillah. Sebab kenapa? Ibnu Hajar, suatu pengarang kitab Irsyadus Sari Sarah Bukhari, beliau bernama Imam Ahmad bin Muhammad Al-Qastolani, biasa disebut Al-Qastolani. Beliau berkata, mimma jurriba min ihtifalin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu amanun fi dhalikal am. Syekh Muhammad Al-Qastolani berkata bahwa di antara tajribah ini maksudnya telah terbukti bahwa di antara khasiat daripada Maulid Nabi annahu amanun fi dzalikal am, bahwa dengan adanya Maulid Nabi insya Allah akan aman dalam 1 tahun ini dari segala bentuk macam penyakit, insya Allah. Jadi jangan takut, wis COVID menerusakan COVID aja, ngacak-ngacak barisan, bener tak bener? Bener. Jadi pemerintah nganggo masker, ya nganggo masker orang masalah. Lamun lagi nunggang motor mau punya, bukan ditangkap daripada didenda pisan 1.000 eman, ya bener? Bener.
di tenda 100.000 bukuku saduit 100.000 guna tuku beras bener bu guna tuku beras dijukut polisi bisa orang sedih tak iku polisi lamun sekira-kira ngejukut duit andai kata memang amanah dari pemerintah pusat maka polisi benar-benar menjalankan amanah. Tapi jikalau duit 100.000 masuk ke dalam kantong, hei polisi, hati-hati mengkuning akhirat bakal ditagih maning kare ibu-ibu sing duitnya denda. Akur bo, akur itu penguji menang baik sini buriku terkesima dengan kegantengan. terus semenit maning be. Wis jadi mikirin masalah covid, mungkin mau covid enak-enakan. Barang bat dari pemerintah dilarang berhubungan badan dengan suami selama masa covid. Bener tahu enten berita koten bener. Barang ambat jika lo memaksakan berhubungan badan dengan istri jaraknya juga kudu semeter jaraknya. Jelas tau ora kira-kira? Jelas tau ora? Dilarang berhubungan badan di masa pandemi dengan istri katanya kalau mau berhubungan badan harus berjarak 1 meter. Jelas? Lah emang dak laki ini dawani sepira. Akur ta? Akur. Wis aja mikiri kawan-kawan terus akan baik. Kadang-kadang sing lebih aneh malah rabi dewek dibonceng laki orang uli hari dibonceng ojek je uli periminang sali karo laki dewek karo uli karo ojek uli bener bu wis najan dikon pemerintah kita harus bijak dalam menjalankan perintah dari pemerintah nganggo masker engko selagi kita membutuhkan tapi lamun lagi sholat wis lah orang nganggo masker wong kenari sholat nganggo masker jana sapa kun nikon nana sing mengkonon nana wis lagi sholat orang nganggo masker ya lagi sholat mal soal zaman sikibu wis mulai ciri-ciri asratus saah ciri-ciri kiamat bahkan sedikit bu Perancis baik sampai wani ngehina kanjeng Rasul benar benar siapa jalan presiden ini Cok bus apa Makroni maju dari rengginang mercon dulu keripik beras ya laiku jika karikatur gawe karikatur aran kanjang Nabi bu Masya Allah akhirnya siki umat Islam lagi berjuang ngeboikot produk-produk Perancis durung suwi di boykot akhirnya 22 triliun wis liau makanya aja wani-wani ngehina kanjeng Rasul andai kata kita ngaku umat Islam pengen diaku umat kanjeng Nabi ketika aran kanjeng Nabi dihina maka kita wajib panas aja ngomong akan panas berarti ngajak perang kerunya sing durung kawin aja perang dikit acak barang sing durung kawin wis mikirin perang balik-balik pusing waduh acak wis aja dituku produk-produk Perancis jadi mengkonon kita bener lawang kita pengen syafaat sing kanjeng Rasul jika hina kanjeng Rasul orang nyambung bu sebabin apa ketika mengkuning akhirat raja-raja Islam bakal bisa nulung raja-raja Islam najan hidrogen hidrogen kan nih kan hidrogen deterjen tetap orang bakal bisa nolong mengkuning akhirat terkecuali baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ibu-ibu dikumpulkan mengkuning akhirat bu Arab mati orang bakal bu Arab bu ayo siapa sih ngomong orang dia marpon yang tekan nih kan bu Arab mati orang bakal bu Arab mati orang pengen mati tak doakan saya tahun mana ya kabeh pada bakal mati ketika mengko sampun ninggal ning alam mahsyar dikumpulaken ning Gusti Allah ketika pada waktu dikumpulaken ning Gusti Allah sekabeh seluruh umat ngende syafaat
CP rempukan ning sinten ke kulangan desa syafaat. Akhirnya CP para ulama wis ning Nabi Adam bapak kita sekabeh. Marak ning Nabi Adam. Jare Nabi Adam hampura dulur. Buru-buru arep nyafaati sira kita baik lagi isin. Kita baik lagi wedi Gusti Allah. Sebab apa? Kanjang Nabi Adam pernah melayani perintah Gusti Allah sampai kanjang Nabi Adam diturunkan ning surga Allah. Betul. Jare Al-Qur'an wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Tapi kanjang Nabi Adam melayani perintah Allah, akhirnya dikeluarkanlah beliau dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Jare Nabi Adam wis panemarkeun Nabi Nuh. Fa innahu awwalul mursalin. Nabi Nuh iku pertama kali wong sing dijadikan rasul. Ketika marak ning Nabi Nuh, jare Nabi Nuh, waduh ampura dulur, kin ampura buru-buru ngebantoni sira-sira. Kita baik ke isin ning Gusti Allah. Limin. Sebab Nabi Nuh pernah dimarahi karo Gusti Allah. Dalam rangka apa? Ketika banjir tufan, wenten peciri Nabi Nuh sing arani sapa kanjeng? Sabaran aja. Kan'an iku kafir. Tapi Nabi Nuh karena wenten jiwa wong tua pengen nyelametaken Kan'an sing banjir tufan, akhirnya ngedoani Gusti Allah. Laju dijar Allah taala, innahu laisa min ahlik. Iku Kan'an najan bentuke anak Nabi Nuh tapi dudu termasuk anak sira. Wis aja ngejaluk-jaluk sing mengkono niku. Wis berantem malah ning Nabi Musa. Marak ning Nabi Musa, akhirnya jalan Nabi Musa, waduh pada baik dulur kita gora bisa nyapaati klimen. Nabi Musa durung pernah ngelakoni dosa, tapi Nabi Musa pernah mateni siji uwong tanpa perintah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Musa pernah nonjok ora sengaja, Mang. Nabi Musa nonjok ora sengaja mati wong. Setonjokan doang. Iku mati wong. Lah Nabi Musa bisa jendel. Nabi Musa make kayak model santri-santri. Nganggo puasa hijab Nasr, puasa hijab Bahar, puasa hijab Nawawi, puasa Ganda Ali. Terus hijab kayak model kan guna apa? Guna membentengi NKRI. Betul Mas Santri, betul? Betul. Nabi Musa sekali tonjok mati. Disidang karo Gusti Allah, apa nih sira mateni uang lah ke perintah sing kita je. Padahal sing dipateni ku wong kafir. Wis aja nih kita jadi Nabi Musa merana ning Nabi Isa, fa innahu ruhullah. Akhirnya marak ning Nabi Isa. Ketika marak ning Nabi Isa, dari Nabi Isa, waduh ampun, kita keburu-buru nyafaati, kita geisen ning Gusti Allah. Lah emang kanjeng Nabi Isa pernah ngelakonin apa dosanya? Boten pernah Nabi Isa ngelakoni dosa. Isa dikrimin. Isin sebab Nabi Isa ning alam dunia disembah-sembah sere wong kafir. Bener? Bener. Sebab isin ngelakoni dosa dereng pernah, tapi Nabi Isa isin derajatnya disampaikan dereng Gusti Allah. Lawang kafir, wong Kristen barang empat Nabi Isa adalah anak Tuhan. Bunda Maryam adalah siapa aja? Ibu nih. Istri Tuhan. Barang Gusti Allah dijarai Bapak Tuhan, ya Allah. Biasanya bahan dikuniku. Acak. Primin asal nang laki rapi jelak mertuani. Acak. Akur ta. Nabi Isa isin ning Gusti Allah. Wis merana bae marak ning Kanjeng Nabi Muhammad. Beliau adalah sosok satu-satunya yang diampuni dosa baik sebelum maupun sesudah. Akhirnya marak ning Kanjeng Rasul. Ketika marak ning Kanjeng Rasul langsung sujud. Jare Kanjeng Rasul, aina ummati, masya Allah. Kanjeng Rasul ketika sujud boten ningali umat-umat sing seje. Kanjeng Rasul ketika sujud langsung aina ummati, mana umatku. Fadhal kepada Habib kita yang baru datang. Ibu bapak, hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Ketika baginda Rasul diminta syafaat oleh umatnya, langsung jadi baginda Rasul, aina ummati, endi umat isun. Maka aja wadi sapa bae sing memperingati maulid Nabi besar Muhammad,
insya Allah wajabat lahu syafaati, maka bakal antuk syafaat baginda Rasul Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah, mungkin semungku sing dapat kula sampaikan, kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.